Jangan lupakan kasus pidana korupsi, kasus timah di Bangka Belitung yang merugikan negara 300 triliun. Jangan lupakan dengan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini di negara kita, baik oleh si Miftah yang bikin heboh sejagat raya Republik Indonesia, dan isu-isu lain yang bertebaran. Fokus dulu kembali kepada kasus korupsi timah di Bangka Belitung yang merugikan negara 300 triliun rupiah sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Kemarin Helena Lim, salah satu tersangka terdakwa dalam perbuatan pidana korupsi di kasus timah ini, telah dituntut oleh jaksa penuntut umum 8 tahun penjara dengan denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Saya sangat miris ya, sangat sedih sekali mendengar tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut hukum hanya dengan 8 tahun pidana kurungan dan denda 1 miliar, subsidiar 1 tahun penjara kalau denda tidak dibayar, dan uang pengganti 210 miliar. Dan kalau pengganti tidak bisa dibayar, maka akan diganti pidana 4 tahun kurungan. Sungguh sebuah tuntutan yang sangat kecil, sangat ringan bagi seorang pelaku pidana korupsi yang diduga merugikan negara 300 triliun rupiah. Ini adalah tuntutan yang mengolok-olok rasa keadilan masyarakat, tuntutan yang justru melecehkan program bangsa kita untuk memberantas korupsi, tuntutan yang sangat tidak baik dan tidak mengandung nilai-nilai bagaimana sesungguhnya kita ingin korupsi diberantas di negara ini, dan kita ingin negara bebas dari korupsi. Bagaimana bangsa kita akan bebas korupsi kalau tuntutan terhadap pelaku-pelaku pidana korupsi seperti ini sangat ringan? 8 tahun tuntutan. Nanti juga akan divonis oleh hakim. Hampir tidak mungkin hakim memvonis 100% 8 tahun. Mungkin akan diambil 2/3, 6 tahun. Denda segala macam, denda subsidiar 1 tahun, denda 1 miliar. Ganti rugi 210 miliar, itu pun terlalu kecil. Padahal pelaku ini telah dituntut dengan pasal pidana korupsi dan juga TPPU. TPPU kita tahu ancaman hukumnya maksimal 20 tahun. Mengapa jaksa tidak menuntut pelaku ini dengan tuntutan maksimum 20 tahun penjara? Mengapa 8 tahun? Apa yang terjadi sementara perlakuan yang dilakukan oleh pelaku ini, terdakwa ini, merugikan negara 300 triliun bersama dengan Harvey Muiz. Harvey Muiz saat ini belum dituntut oleh jaksa, kabarnya minggu depan akan menghadapi sidang tuntutan dari jaksa. Juga dugaan saya tidak akan jauh-jauh tuntutannya dari tuntutan 8 tahun. Sama dengan Helena Lim. Dan ini menunjukkan bahwa kejaksaan kita masih belum serius-serius banget untuk memberantas korupsi. Dan ini memang, inilah selalu saya katakan bahwa titik lemah dari sistem penegakan hukum kita, pemberantasan korupsi kita adalah ancaman hukuman. Kenapa? Ancaman hukuman itu di KUHP dibuat maksimum, sehingga jaksa penuntut umum bisa tawar-menawar membuat tuntutan itu dari maksimum sampai ke bawah paling rendah. Disitulah titik terjadi bargaining atau tawar-menawar tuntutan. Nah, ini yang bahaya. Hakim juga begitu. Hakim bisa memutus di bawah tuntutan. Maka di situ juga menjadi ruang untuk bernegosiasi antara hakim dengan terdakwa supaya vonisnya tidak maksimal. Ini yang terjadi. Makanya saya selalu berulang-ulang mengatakan KUHP kita harus dirubah. Untuk pidana korupsi ini ancaman hukumannya cukup 1, yaitu pidana seumur hidup. Sehingga jaksa hanya boleh menuntut pidana seumur hidup, hakim hanya boleh memutus pidana seumur hidup. Tidak akan ada titik bargaining dari tawar-menawar, tuntutan, dan vonis. Maka ketika terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak korupsi, maka hukumannya sudah pidana seumur hidup. Sehingga tidak ada ruang untuk negosiasi antara hakim, jaksa dengan para terdakwa. Kalau sekarang tuntutan jaksa ini 8 tahun, ringan sekali. Kerugian negara 300 triliun hanya dituntut 8 tahun. Ini bagi saya memalukan. Sementara Pak Prabowo berkali-kali bicara tentang pemberantasan korupsi, Indonesia harus bebas korupsi. Lantas jaksanya hanya menuntut 8 tahun seperti ini. Kalau hakim memvonis 2/3 sekitar 6 tahun. Dijalani 2/3 hukuman sudah bebas bersyarat. Artinya tidak lama. Makanya kita sering dikagetkan ketika terpidana korupsi tiba-tiba sudah bebas. Karena sistem kita memungkinkan untuk melakukan itu. Dan kalau seperti ini terus kita pertahankan, jangan pernah bermimpi Indonesia akan bebas dari korupsi. Jangan pernah bermimpi bahwa Indonesia akan bersih
dari pidana-pidana korupsi. Kalau kita serius mau memberantas korupsi, rubah KUHP, buat ancaman hukumnya hanya satu. Ancamannya hanya satu, pidana penjara seumur hidup. Ketika terbukti, maka jaksa wajib menuntut pidana seumur hidup. Hakim juga wajib memvonis pidana seumur hidup ketika dia terbukti. Maka tidak ada ruang negosiasi antara jaksa, hakim, dan para terdakwa. Saya terus terang malu, sedih, dan prihatin melihat tuntutan jaksa yang hanya 8 tahun terhadap Helena Lim. Harapan saya tadinya akan dituntut paling tidak 15-16 tahun dari ancaman maksimal 20 tahun. Ternyata hanya 8 tahun. Seringan itukah pandangan jaksa terhadap kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh mereka? Seringan itukah pandangan jaksa terhadap kerugian negara 300 triliun itu? Sungguh kita tak akan pernah bersih dari korupsi ketika penegak hukumnya masih bekerja seperti ini. Saya berharap ke depan akan ada perbaikan di negara ini supaya kemiskinan bisa segera kita entaskan. Tapi kalau pemerintahnya hanya basa-basi belaka, ya sudah, mau apa? Rakyat menerima saja perlakuan dari para elit kita. Pasrah.